Hilda Pratiwi, mahasiswa manajemen di Universitas Siber Asia. Di video hari ini saya ingin menjelaskan perihal isi tugas makalah mata kuliah pengantar manajemen rantai pasok dengan dosen pembimbing kami, Profesor Dr. Ruswiati Surya Saputra, SEMS. Pada era globalisasi sekarang, persaingan dalam industri semakin ketat. Salah satu hal yang membuat perusahaan bidang industri bertahan adalah penyediaan produk yang tepat bagi konsumen di waktu yang tepat dengan biaya ekonomis pula. Sekarang ini, konsumen semakin kritis. Mereka menuntut penyediaan produk secara tepat tempat dan tepat waktu, sehingga menyebabkan perusahaan manufaktur maupun jasa yang antisipatif akan hal ini akan mendapatkan pelanggan, sedangkan yang tidak antisipatif akan kehilangan pelanggan. Ketersediaan produk dan harga jualan ekonomis hanya dapat terjadi jika ada koordinasi yang baik antara perusahaan retail dengan pihak-pihak dalam rantai suplainya. Koordinasi antara pihak-pihak dalam rantai suplai tidak hanya melibatkan koordinasi persediaan saja, tetapi juga informasi tentang pasar yang berguna bagi perencanaan perusahaan. Kekurangan persediaan produk pada distributor akan berakibat kehilangan penjual, sedangkan kelebihan tertentu akan berakibat menumpuknya produk dan meningkatnya biaya pemeliharaan persediaan. Selain itu, koordinasi dengan toko-toko cabang sebagai salah satu inti rantai pasokan adalah penting, di mana kantor pusat dapat berbagi informasi dan mengumpulkan informasi mengenai masing-masing supplier agar pengelolaan suplai dan perencanaan penjualan produk dapat dilakukan dengan lebih baik. Pelaku industri pun mulai sadar bahwa untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan cepat, perbaikan secara internal di sebuah perusahaan manufaktur tidaklah cukup. Kesadaran akan pentingnya peran semua pihak dalam menciptakan produk dengan harga jual yang ekonomis, berkualitas, dan cepat inilah yang kemudian melahirkan konsep baru sejak tahun 1990-an, yaitu Supply Chain Management atau SCM. Nah, makalah ini akan membahas mengenai Supply Chain Management dan hal-hal yang berkaitan dengan rantai SCM. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi identifikasi masalah ini adalah yang pertama, apa definisi dari Supply Chain Management. Yang kedua, peran Supply Chain Management. Menurut Barry Render dan Jay Hazer, manajemen rantai pasokan atau Supply Chain Management adalah integrasi aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Seluruh aktivitas ini mencakup aktivitas pembelian dan pengalih-dayaan atau outsourcing, ditambah fungsi lain yang penting bagi hubungan antara pemasok dengan distributor. Suatu perusahaan yang menerapkan konsep supply chain management yang benar dan baik akan dapat memberikan dampak peningkatan keunggulan kompetitif terhadap produk maupun pada sistem rantai pasokan yang dibangun perusahaan tersebut. Lebih lanjut, Hazer dan Render menyatakan bahwa perusahaan perlu mempertimbangkan masalah rantai pasokan untuk memastikan bahwa rantai pasokan mendukung strategi perusahaan. Tujuan dari supply chain management untuk mengkoordinasi kegiatan dalam rantai pasokan untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat dari rantai pasokan bagi konsumen akhir. Seperti tim kejuaraan, fitur utama dari rantai pasokan yang sukses adalah anggota-anggota yang berperan demi kepentingan timnya atau rantai pasokan. Adapun gambar manajemen rantai pasokan sebagai berikut. Nah, sekarang terdapat 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain management agar produk bisa sampai ke konsumen, antara lain yang pertama A. Aliran material produk seperti bahan baku, komponen, barang jadi. Informasi seperti kapasitas, status pengiriman,
quotation. Yang ketiga, keuangan seperti invoice dan pembayaran. Adapun komponen yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan supply chain management antara lain A. Aliran material produk seperti adanya return atau repair. Yang B. Keuangan seperti pembayaran dari konsumen. Yang C. Informasi seperti pesanan produk atas permintaan konsumen, ramalan produk, atau penjualan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertimbangan memilih rantai pasokan. Sebelum memulai mendesain rantai pasokan, perusahaan, terutama manajer operasi, harus mempertimbangkan keputusan untuk buat atau beli dan pengalidayaan sebagai berikut. Yang pertama, keputusan buat atau beli. Pilihan untuk memproduksi barang atau jasa secara internal atau membelinya dari luar. Maksudnya adalah memilih barang dan jasa yang dapat menguntungkan dapat diperoleh secara eksternal dibandingkan diproduksi secara internal. Ini dikenal dengan keputusan buat atau beli. Yang kedua, pengalidayaan, yaitu mengalihkan kegiatan perusahaan yang dilakukan secara internal ke pemasok eksternal. Maksudnya adalah memberikan proses pembuatan ke vendor yang menyediakan jasa tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi supply chain management. Menurut Heiser dan Render, perusahaan harus memutuskan suatu strategi rantai pasokan dalam memperoleh barang dan jasa dari luar. Beberapa strategi tersebut antara lain yang A. Banyak pemasok. Pemasok menanggapi permintaan dan spesifikasi permintaan penawaran dengan pesanan yang umumnya akan jatuh ke pihak yang memberikan penawaran rendah. Perusahaan menjalin hubungan dengan banyak supplier dan memilih supplier yang memenuhi spesifikasi. Yang B. Sedikit pemasok. Strategi yang memiliki sedikit pemasok mengimplikasikan bahwa perusahaan lebih ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok yang setia dan menjaga komitmen dalam memberikan produk. Strategi ini juga mendorong pemasok-pemasok tersebut untuk memberikan inovasi desain dan keahlian teknologi. Contohnya, Ford memilih pemasok sebelum komponen didesain. Kemudian yang C, integrasi vertikal. Integrasi vertikal mengembangkan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli dari pemasok atau distributor. Strategi SCM selanjutnya, jaringan Keiretsu. Supplier merupakan bagian dari koalisi perusahaan. Melalui kepemilikan perusahaan, pemasok maupun pemberi pinjaman perusahaan pemasok. Pemasok diperlakukan sebagai partner, sehingga perusahaan memberikan keahlian teknik dan kualitas produksi yang stabil. Strategi lainnya, perusahaan virtual. Perusahaan menjalin hubungan dengan berbagai supplier untuk memberikan servis pada permintaan supplier. Memberikan jasa seperti penerimaan karyaan, mendesain produk, pengujian, dan pendistribusian produk. Keunggulannya adalah keahlian manajemen terspesialisasi, investasi modal rendah, fleksibel, dan cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan membangun basis persediaan. Langkah-langkah dalam pemilihan pemasok sebagai tempat tahapan proses antara lain yang A. Evaluasi pemasok. Mencakup pencarian pemasok potensial dan menentukan kecenderungan mereka untuk menjadi pemasok yang baik. Jika pemasok yang baik tidak dipilih, semua rantai pasokan lainnya akan gagal. Yang B. Pengembangan pemasok. Pembeli memiliki persyaratan pemasok yang berkualitas, spesifikasi produk, jadwal pengiriman, dan kebijakan pembelian. Pengembangan pemasok dapat mencakup segala hal dari pelatihan, bantuan, teknis, dan produksi, hingga prosedur untuk transfer informasi. Selanjutnya, negosiasi.
harga final dalam transaksi berbisnis, standar kualitas ataupun kesepakatan dalam beriklan dapat dinegosiasikan. Sehingga dalam perusahaan, seorang manajer operasi atau pihak yang terlibat perlu keterampilan dalam bernegosiasi yang baik. Yang D. Membuat kontrak. Partner rantai pasokan sering membangun kontrak untuk mendorong anggota rantai pasokan menggunakan kebijakan yang optimal. Beberapa fitur umum pada kontrak seperti kuantitas diskon, harga lebih rendah untuk pesanan yang lebih besar, membeli kembali, dan berbagi pendapatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan etika manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan dapat menimbulkan kesempatan dalam melakukan penyimpangan etika menjadi signifikan. Untuk itu, perusahaan perlu membangun prinsip dan standar untuk pedoman perilaku yang etis. Ada 3 aspek etika dalam manajemen rantai pasokan antara lain. Yang A. Etika personal. Rantai pasokan sangat rentan akan penyimpangan etika secara personal. Untuk itu, perusahaan membangun standar dan prinsip seperti meningkatkan dan memperkuat tanggung jawab bagi karyawan, hubungan pemasok dan pelanggan yang positif, perlindungan atas informasi yang konfidensial dan informasi yang paten dengan adanya kesepakatan, menghindari ketidakpantasan yang dirasakan, seperti konflik kepentingan, perilaku yang negatif, karena dapat mempengaruhi keputusan rantai pasokan. Kemudian yang B, etika di dalam rantai pasokan. Banyaknya sumber daya perusahaan yang dibeli mengakibatkan tekanan yang tinggi atas etika dalam rantai pasokan, sehingga perusahaan harus membangun standar untuk pemasoknya juga. Yang C, etika etis terhadap lingkungan. Etika yang baik meluas hingga pengoperasian bisnis dengan mendukung konservasi dan peremajaan sumber daya. Hal ini perlu evaluasi terhadap dampak lingkungan, dari mulai bahan baku, proses hingga penggunaan dan pembuangan akhir. Logistik pihak ketiga. Pengalihdayan logistik pada pihak ketiga untuk menurunkan biaya investasi dan biaya persediaan serta menaikkan keandalan dan kecepatan pengiriman pihak ketiga. Biasanya memiliki keahlian dalam mengkoordinasikan sistem persediaan yang didukung peralatan yang canggih dan online untuk memenuhi keinginan perusahaan. Baiklah rekan-rekan, sekarang saya akan menjelaskan manajemen distribusi. Manajemen rantai pasokan yang memfokuskan pada arus keluar dari produk akhir, mendesain jaringan distribusi untuk memenuhi harapan pelanggan, menawarkan 3 kriteria. Yang A, respon cepat, B, pilihan produk, C, layanan. Lalu, apa saja manfaat supply chain management? Yang pertama, manfaat SCM secara umum. Penerapan konsep SCM dalam perusahaan yaitu antara lain kepuasan pelanggan konsumen atau pengguna produk merupakan target dari aktivitas proses produksi setiap produk yang dihasilkan perusahaan, konsumen atau pengguna. Yang dimaksud dalam konteks ini tentunya konsumen yang setia dalam jangka waktu yang panjang. Untuk menjadikan konsumen setia, maka terlebih dahulu konsumen harus puas dengan pelayanan yang disampaikan oleh perusahaan. Meningkatkan pendapatan. Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan, sehingga produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan terbuang percuma karena diminati konsumen. Kemudian menurunnya biaya. Pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi.
pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset, terutama faktor manusia, akan semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Tenaga manusia akan mampu memberdayakan penggunaan teknologi tinggi sebagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan supply chain management. Kemudian, peningkatan laba. Dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk, pada gilirannya akan meningkatkan laba perusahaan. Manfaat SCM langsung bagi perusahaan adalah supply chain management secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Manfaat ini menekankan pada fungsi produksi dan operasi dalam sebuah perusahaan. Dalam fungsi ini dilakukan penggunaan dari seluruh sumber daya yang dimiliki dalam sebuah proses transformasi yang terkendali untuk memberikan nilai pada produk yang dihasilkan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan dan mendistribusikannya kepada konsumen yang dibidik. Supply chain management berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apa yang dipasok oleh rantai suplai mencerminkan aspirasi pelanggan atau konsumen akhir tersebut. Dalam hal ini, fungsi pemasaran yang akan berperan melalui pelaksanaan supply chain management. Pemasaran dapat mengidentifikasi produk dengan karakteristik yang diminati konsumen. Selanjutnya, fungsi ini harus mampu mengidentifikasi seluruh atribut produk yang diharapkan konsumen tersebut dan mengkomunikasikan kepada perancang produk. Apabila seleksi rancangan produk sudah dilakukan, pengujian, maka produk dapat diproduksi. Sehingga supply chain management akan berperan dalam memberikan manfaat seperti poin nomor 1. Nah, dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa supply chain management merupakan integrasi aktivitas kerjasama antar perusahaan dalam pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Yang kedua, dengan adanya konsep SCM, para pelaku bisnis lebih mudah menciptakan produk-produk yang ekonomis, berkualitas, dan cepat. Kemudian yang ketiga yaitu proses pengolahan produk dari perencanaan, memproduksi sampai pendistribusian menjadi terstruktur dan terkoordinir dengan baik. Kemudian yang keempat, penerapan konsep SCM untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat lainnya. Baiklah rekan-rekan, itulah tadi pemaparan isi makalah tugas manajemen rantai pasok. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Rusviati Surya Saputra SMS atas bimbingannya selama ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam memaparkan materi tersebut. Salam sukses untuk kita semua.